Sebelum masuk ke video, mungkin Pak Kaula sedang melihat sekarang ini nanti videonya ada berupa tulisan-tulisan sebagai penjelas, tapi di situ bukan menunjukkan saya melihat teks. Nanti akan saya buktikan. Tapi tulisan-tulisan itu saya edit setelahnya, setelah direkam, supaya kemudian lebih bagus, lebih interaktif. Namanya juga presentasi kan. Ya mungkin itu awal dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Syahid Ridho akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ilmu fonetik dan fonologi Arab. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari dosen Bapak Kaula Fahmi M. Hum. Yang mana kemudian penilaiannya salah satunya adalah berupa orisinalitas, tidak membaca teks berupa hafalan murni. Oleh karena itu saya membuat dua video di sini, dua rekaman ini. Jadi membuktikan saya tidak membaca teks, kemudian tidak memakai aplikasi apapun seperti membaca teks di layar ataupun yang lain-lain tidak ada. Yaitu murni dari pemahaman dan hafalan saya sendiri. Mudah kemudian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Bismillah. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu kaitan dari ilmu aswat, ilmu fonologi, dan ilmu fonetik. Yang pertama yaitu ilmu aswat. Nah, ilmu aswat ini kan bahasa Arab, yaitu artinya ilmu bunyi. Jadi kaitannya kita membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Lalu fonologi dari bahasa Yunani. Fon artinya bunyi, logos artinya ilmu. Sama juga ilmu tentang bunyi. Jadi kita di dalamnya membahas tentang bagaimana bunyi itu bisa diproduksi. Sama antara ilmu aswat dan ilmu fonologi tentang kaitannya dengan bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Nah, kemudian di dalam ilmu fonologi atau ilmu aswat ini ada dua tema pembahasan, yakni kemudian fonetik dan fonemik. Fonetik itu yaitu cara kita mengeluarkan bunyi tetapi tidak terkait dengan maknanya. Sedangkan fonemik itu terkait dengan makna. Jadi fonetik tidak terikat makna, fonemik terkait makna. Jadi pembahasan pertama ini kaitannya yakni ilmu fonologi, ilmu aswat adalah ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Yang mana di dalamnya itu ada namanya ilmu fonetik, salah satu bagiannya yang membahas bunyi tetapi tidak terikat dengan maknanya. Nah, kemudian masuk pembahasan kedua, ragam dari ilmu fonetik. Ada tiga kan ragamnya. Yang pertama yaitu artikulatoris atau ilmu aswati anutki. Jadi ilmu yang artikulatoris ini membahas tentang subjeknya, tentang kita mengucapkannya, bagaimana cara kita mengucapkan bunyi tersebut, cara melafadzkannya. Nah, itu yang artikulatoris. Kemudian ada yang akustik atau ilmu al-aswati al-akustiki. Nah, kalau ilmu akustik ini itu ketika bunyi berada di udara atau kemudian bunyinya ketika merambat keluar dari mulut kita. Jadi di pertengahan antara pembicara dan pendengarnya. Makanya kita nanti membahas di sini bentuk fisik bunyinya. Ada nanti berupa frekuensi, getarannya dihitung per detik. Kemudian ada amplitudo, amplitudo itu terdengar atau tidaknya. Ada juga kemudian resonansi. Resonansi itu bagaimana bunyi bisa mempengaruhi getaran pada benda. Jadi itu terkait bentuk fisik bunyinya ketika berada di udara. Yang terakhir itu ada audiotoris. Audiotoris itu objeknya. Jadi kemudian bagaimana pendengar itu mendengarkan bunyi dari kita. Bagaimana gelombang bunyi itu masuk lewat telinga pendengar. Contohnya mungkin Bapak Kaula sedang mendengar sekarang. Nah, itu nanti dibahas di audiotoris, audio. Nah, dari tiga hal ini kemudian yang paling susah memang dua yang terakhir, yaitu yang audiotoris sama akustik karena memerlukan alat. Sedangkan kalau yang pertama itu yang eh, tentang ucapan kita, subjeknya artikulatoris itu lebih mudah karena bisa kita coba sendiri.
Nah, itu yang untuk pembahasan kedua. Nah, kemudian masuk ke pembahasan terakhir tentang tempat dari bunyi-bunyi dalam aksara Arab. Jadi kemudian aksara Arab itu ada yang menyebutkan 28, ada pula yang menyebutkan 30. Yang 30 itu ditambahkan dengan huruf lam alif, juga ditambahkan dengan huruf alif di awal. Nah, itu. Tapi kemudian di sini akan dijelaskan yang 28 saja. Kemudian pembagiannya akan kemudian saya jelaskan 11 pembagian. Yang mana kemudian bisa dibaca, lebih mudah dibaca di tabel di makalah yang kami buat kemarin tentang vokal dan konsonan. Nah, yang pertama kita jelaskan bertahap. Yang pertama yaitu bilabial. Bilabial itu adalah dua bibir. Huruf yang keluar adalah huruf ba dan mim. Jadi dua bibir yang membunyikannya. Huruf mim itu juga punya sifat lain. Sifatnya yaitu dia nasal, keluar dari rongga hidung udaranya. Sehingga kemudian nanti bisa didengungkan atau digunakan. Itu yang pertama, bilabial. Kemudian yang kedua itu labio dental. Labio itu tadi bibir, dental itu gigi. Jadi maksudnya gigi bawah ketemu sama bibir atas. Hurufnya fa. Oh, bibir bawah berarti bibir bawah bertemu dengan gigi atas. Ya, hurufnya fa, fa. Nah, itu fa. Kemudian setelah labio dental hurufnya fa tadi, labio dari kata bibir, dental gigi kan tadi. Nah, kemudian kita masuk ke lidah. Jadi bibirnya selesai kita masuk ke lidah, yaitu apiko interdental terlebih dahulu. Apiko interdental itu ujung lidah ketemu dengan interdental antara dua gigi atas bawah. Jadi ketemu di antara dua gigi ini. Hurufnya yaitu huruf sa, za, zo. Bedanya antara za dan zo itu huruf zo dibaca tebal, yaitu ketika lidahnya tuh naik ke langit-langit. Jadi za, zo itu zo-nya tebal, salah satu sifatnya. Nah, kemudian setelah kita membahas apiko interdental, ada apikodental. Jadi interdental di tengah, kalau dental itu atas, apiko ujung lidah, dental itu gigi atas maksudnya. Jadi ujung lidah ketemu gigi yang atas seperti itu. Nah, hurufnya dari apikodental ini huruf ta, to. Nah, ta sama to bedanya tebal. Kalau to-nya tebal, itu sama seperti yang tadi sebelumnya. Kemudian ada da, do. Sama juga da, do itu kalau do-nya itu bacanya tebal, beda dengan huruf da. Jadi bedanya itu, yang satu tidak tebal, yang satunya tebal. Kemudian ada huruf lam, nun. Jadi ada 6. Ta, to, da, do, lam, dan nun. Nah, nah untuk lam sendiri itu punya sifat lain yaitu sampingan. Maksudnya ketika kita mengucapkan huruf lam itu udaranya lewat samping bisa keluar. Itu lam. Kemudian ada nun. Nun itu sama kayak mim, punya sifat lain yaitu dia bisa digunakan atau bisa didengungkan, nasal lewat hidung. Nah, itu tadi apiko dental. Kemudian ada apiko alveolar. Apiko dari ujung lidah ketemu alveolar. Ketemu apa? Ketemu gusi. Di atasnya gigi ada gusi. Nah, untuk penyebutan hurufnya yaitu huruf ro, zal. Kalau ro itu ada sifatnya. Ro sifatnya atikror, bergetar. Jadi ro. Nah, ro, zal, kemudian hurufnya so dan sa. Nah, bedanya kalau so sama sa ya tadi, so itu lebih tebal pengucapannya. Nah, kemudian selanjutnya sudah apiko alveolar tadi ya. Kemudian kita bahas apiko palatal. Apiko itu tadi ujung lidah, kemudian palatal. Palatal itu langit-langit keras. Di atasnya gusi lagi ada langit-langit keras. Nah, itu ujung lidah ketemu dengan langit-langit keras, yaitu huruf yang diucapkan untuk yang
apikopalatal itu hurufnya eh, sya, oh bukan sya, tapi hurufnya, oh iya betul, huruf sya dan ja, sya, ja, sya, ja. Nah itu, hurufnya huruf sya dan ja. Kalau ja itu punya bentuk lain atau punya sifat lain, mohon maaf, sifat lain yaitu paduan. Maksudnya paduan yaitu ketika udaranya mau keluar, itu keluarnya perlahan-lahan, disebutkan huruf ja, sya, dan ja. Kemudian ada medio palatal, jadi sudah apiko sudah selesai, masuk medio, pertengahan. Pertengahan lidah ketemu langit-langit keras. Huruf yang diucapkan yakni huruf ya. Nah, ya, ya di tengah. Nah, ya ini kemudian disebut juga semivokal. Semivokal yaitu ketika kita menyebutkan huruf ya seperti menyebutkan huruf vokal. Kita pertama menyebutnya i dulu, kemudian a, iya, iya. Nah, itu. Makanya kemudian disebut juga huruf semivokal. Nah, sudah masuk mediopalatal, kemudian kita masuk dorso. Dorso itu bagian belakang lidah atau pangkal lidah. Dorso yang pertama dorso velar. Dorso velar itu ketika kemudian bagian belakang lidah ketemu dengan langit-langit lunak. Dorso velar. Nah, untuk mengucapkannya di dalamnya itu ada hurufnya kho, kho, ko, kemudian ka dan wa. Ada 4. Nah, di sini kemudian huruf wa-nya itu sama seperti huruf ya, semi vokal. Karena ketika mengucapkan huruf wa, kita seperti mengucapkan huruf u, baru berubah jadi a, wa. Nah, itu. Jadi ada 4 tadi yang dorso velar. Nah, kemudian ada dorso uvular. Dorso uvular itu kemudian tadi sudah bagian belakang lidah bertemu dengan uvular. Uvular itu tekak lidah, anak lidah belakangnya lagi, di belakang langit lunak. Hurufnya yaitu ko. Jadi beda antara ko dan ka. Kalau yang ka tadi dorsovelar, kalau yang ko dorso uvular. Nah, kemudian dua yang terakhir yaitu faringal. Faringal tenggorokan. Faringal itu tenggorokan, hurufnya yaitu H dan A. Dan yang terakhir yaitu glotal atau kerongkongan, lebih dalam lagi. Hurufnya H dan A. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan kemudian bisa memuaskan dari Bapak Kola Fahmi ketika mendengarkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.